Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kurniati Asmar, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu. Kami dari tim 9, yaitu Kak Afif Rahman, Fatimah Nasution, saya sendiri, dan juga Bapak Japarianto, ingin mempresentasikan sebuah proposal dengan judul Pengembangan Santripreneur melalui Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Latar belakang BMT. Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep mal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Pada dasarnya, baitun di dalam bahasa Arab berarti rumah, mal berarti harta, dan tamwil berarti pengembangan harta. Artinya, Baitul Mal wa Tamwil merupakan rumah yang memiliki harta untuk dikembangkan, sehingga Baitul Mal wa Tamwil sering juga disebut sebagai koperasi syariah. Konsep mal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan sedekah atau ZIS secara produktif. Santripreneur yakni santri yang memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan adanya Baitul Mal wa Tamwil atau di dalam koperasi pesantren akan membangun karakter dan juga perilaku kewirausahaan santri untuk membangun suatu unit usaha secara produktif, efektif, dan efisien. Tinjauan pustaka. Theory of Planned Behavior atau TPB atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan dari reason action teorinya Fishburne dan Adesen yang fokus pada psikologisme, yakni niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atau dengan bahasa lain sebagai studi motif. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Di sini santri diajarkan untuk bersikap positif atau negatif dalam merespon suatu perilaku. Yang kedua adalah norma subjektif. Yang ini subjektif norm, di mana santri memiliki keyakinannya tersendiri untuk melakukan suatu perilaku, bukan hanya karena dorongan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah kontrol perilaku, perceived behavioral control, di mana di sini adanya kesulitan atau kemudahan santri atau seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Yang keempat adanya niat atau intention. Niat atau intention merupakan keyakinan atau keinginan besar untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir adanya pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu implementasi attitude atau sikap berpengaruh positif terhadap minat. Semakin kuat implementasi strategi attitude, maka semakin kuat minat santri dalam berwirausaha. Yang kedua, hipotesis yang kedua, implementasi norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat. Semakin kuat implementasi norma subjektif dilakukan, maka semakin kuat niat santri dalam berwirausaha. Hipotesis yang ketiga, implementasi persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat. Semakin kuat implementasi persepsi kontrol perilaku dilakukan, maka semakin kuat niat santri dalam berwirausaha. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif Rahman, saya dari kelas SI 101. Di sini saya akan memaparkan kelanjutan dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Mbak Fatimah Nasution. Di sini kita ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan merupakan landasan atau acuan agar proses dalam program ini berjalan secara sistematis. Dan selanjutnya, kita akan menggunakan namanya metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program. Di antaranya kita meliputi beberapa untuk metode pendekatannya adalah pendampingan kepada mitra, diskusi, dan pendampingan. Dan selanjutnya, untuk pendampingan kepada mitra, urgensinya ekonomi dan keuangan syariah, cara mendirikan BMT dan pengenalan akad-akad syariah, manajemen BMT, dan seterusnya. Ada lagi tentang
kita akan mengadakan diskusi. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer of knowledge saja, melainkan dapat sharing permasalahan yang sedang dihadapi mitra. Dan pendampingan dia lakukan adalah dalam rangka proses pendirian BMT Pondok Pesantren. Contohnya, pengajuan tempat dan pengajuan materi, pembuatan modul pelatihan, penyerahan modul dan pelaksanaan, pelatihan berpikir dan kreatif, evaluasi hasil pelatihan pertama, menyerahkan modul, dan pelaksanaan pelatihan, pengenalan program kekerasan masif. Dan terakhir adalah kita akan melihat dari hasil pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun output dan outcome atas kegiatan tersebut antara lain: 1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat tentang pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT di pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pendirian BMT dan akad-akad syariah, terkhusus tentang akad-akad transaksi yang akan diadakan di BMT. 2. Dengan adanya program pengabdian masyarakat tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah secara komprehensif. 3. Program ini juga dikhususkan untuk pelatihan bagi para santri dan dewan guru dengan harapan dapat memahami tentang entrepreneur berbasis pesantren agar bisa dikelola secara profesional dan syar'i yang terintegrasi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT. Adapun jadwal untuk kegiatan tersebut antara lain ada 2 bagian, yaitu 1 pada saat sesi online itu diadakan pada tanggal 17 Juli 2021 dan pada sesi offline-nya pada tanggal 23 Juli 2021. Adapun tahapan untuk pelaksanaannya antara lain persiapan kegiatan, di mana terdiri atas survei tempat, persiapan permohonan kemitraan kegiatan pengabdian masyarakat, persiapan untuk tempat workshop dan pelatihan, serta kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan workshop kurikulum ekonomi syariah berbasis pesantren dan pelatihan pendirian BMT di lingkungan pesantren. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.